Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Tina Astuti. Kisah yang berjudul Akibat Menggusur Perkampungan Gaib. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan saya ingatkan lagi buat teman-teman yang pengen mengikuti giveaway dan kirim cerita, nanti teman-teman bisa hubungi langsung kontak admin kami di bawah ini. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sesudah selesai makan, tidak lama suara azan berkumandang. Kali ini aku tidak sholat isya ke masjid karena cuacanya sudah turun hujan. Beberapa temanku sedang main catur dan ada juga yang langsung tidur. Aku memilih istirahat saja, badanku terasa pegel-pegel karena setiap harinya selalu berjalan jauh. Sebenarnya bisa saja menuju lokasi lahan itu memakai motor, tapi motornya yang tidak ada. Aku merebahkan tubuhku di lantai. Aku tidur sendirian di kamar ini kalau tidak ada Bos Anas. Ranjang yang biasanya ditempati Bos Anas kubiarkan kosong. Aku tidak ingin menawarkan temanku untuk meniduri ranjang ini, karena ini adalah tempat tidur Bos Anas. Terdengar suara teman-temanku yang sedang mengobrol dan tertawa di ruang tamu yang hanya disekat dinding. Tidak aku hiraukan mereka. Aku sudah merasakan ngantuk berat, perut yang kenyang, suasananya yang dingin, sangat enak tidur di bawah selimut. Aku memejamkan mata untuk tidur, menenggelamkan wajahku di bantal favoritku yang disediakan oleh istriku. Pintu kamar kututup rapat, meskipun tidak dikunci. Aku tertidur nyenyak, hingga tidak terasa kantong kemiku membuat aku terbangun. Kulihat jam di HP sudah menunjukkan pukul 1 malam. Suasana sunyi senyap, yang terdengar hanya suara dengkuran teman-temanku dan rintik hujan yang masih menyisakan. Aku bergegas bangun dan menuju WC. Aku melewati teman-temanku yang tersusun rapi saat tidur. Aku berjalan pelan-pelan melewati mereka. Berhubung ini lantai kayu, suaranya sangat terdengar jelas kalau ada yang sedang berjalan. Setelah selesai dari WC, rasanya sangat lega. Aku langsung kembali ke kamar. Saat aku mau masuk ke dalam, tiba-tiba samar ku dengar ada orang yang sedang mengobrol di depan rumah. Tidak mungkin teman-temanku, karena mereka saat kuhitung pas saja 20 orang. Suara yang kudengar seperti orang mengobrol pada umumnya, tapi tidak begitu jelas. Bukan 1-2 yang terdengar, tapi sangat riuh seperti di pasar pada umumnya. Teman-temanku yang tertidur di ruang tamu nampak nyenyak saja. Jiwa penasaranku sangat besar. Pelan aku melangkahkan kaki menuju kaca rumah. Kusibahkan sedikit hordennya agar bisa aku mengintip. Terlihat di luar banyak sekali orang-orang yang bergerombolan. Mereka sedang berbicara satu sama lain. Masing-masing mereka memegang senjata. Pakaian mereka layaknya seperti orang pada zaman dahulu, yang mana perempuannya memakai kain jarik. Orang yang memegang senjata itu seperti tentara, karena terlihat jelas baju yang ia kenakan bercorak umumnya seperti warna tentara. Laki-laki hanya memakai baju biasa. Ada yang memakai baju berwarna kuning menyala, kuning keramat, dan baju coklat. Mereka juga memegang senjata berupa golok. Jumlah mereka sangat banyak, hingga memenuhi halaman depan dan jalanan. Kuperhatikan bukan hanya ada manusia seperti pada umumnya, tapi juga hewan yang sangat jarang ditemui, yaitu harimau. 2 harimau di sisi kanan dan kiri menatap ke arah rumah Pak Ruslan ini. Aku gemetar melihatnya. Harimaunya sangat besar, menampakkan gigi-giginya. Aku kembali menutup horden itu. Dadaku berdegup kencang. Berkali-kali aku beristighfar sembari mengusap dada. Saat aku kembali ingin mengintipnya dan menyibakkan horden, tiba-tiba sepasang mata melotot ke arahku sangat menakutkan. Ternyata persis di hadapanku, bapak tua bertubuh kerdil itu, Bapak Yusuf. Astagfirullah. Mata merah menyala beliau menatap tajam ke arahku, menandakan kemarahan besar. Aku sangat terkejut, tidak terasa aku berteriak saat mengucapkan istighfar. Beberapa temanku mengganti posisi tidurnya. Untung mereka tidak terbangun gara-gara aku berteriak tadi. Mengapa mereka menyerang ke sini? Bukankah sangat bahaya kalau makhluk gaib itu turun ke desa ini?
Beberapa menit kemudian aku masih terduduk lemas di depan kaca. Tidak terdengar lagi suara riuh di depan. Apa mereka sudah pergi? Kuharap mereka sudah pergi dari tempat ini. Aku kembali mengintip ke depan dan menyibakkan horden. Kulihat mereka sudah tidak ada lagi. Aku kembali menutup horden dan kembali masuk ke dalam kamar. Entahlah, aku merasa takut saat masuk ke dalam kamar dan tidur sendirian. Maka aku memutuskan untuk berdempetan dengan Rian. Aku mengambil bantal dan selimutku, lalu tidur di samping Rian. Suara azan subuh sudah terdengar jelas. Di antara kami sudah ada yang bangun lebih dulu. Aku bangun saat di masjid orang sedang mengumandangkan iqomah. Bergantian dari kami untuk berwudu dan sholat. Suara gerimis memang masih ada terdengar. Kuharap secepatnya berganti agar kami semua bisa berangkat bekerja. Sehabis kejadian yang kulihat tadi malam, aku pun mencoba menghubungi bos Anas, meminta beliau kembali mendatangi Ustadz yang bisa memindahkan rumah-rumah para orang gaib. Memang sebenarnya sudah dipindahkan rumah mereka ke tempat lain, tapi kenapa mereka belum juga pindah? Bahkan masih banyak yang tinggal di pepohonan rimbun itu. Apa ilmu Ustadz tidak mempan untuk meminta mereka pindah dari pohon yang segera kami robohkan ini? Jam sudah menunjukkan pukul 6 pagi. Aku langsung menelpon bos Anas. Kurasa jam segini beliau sudah bangun sepertinya. Halo, assalamualaikum bos. Ya, ada apa? Tanya bos Anas tanpa menjawab salamku. Bos, tolong dong sekali lagi pergi ke Ustadz untuk memindahkan perkampungan orang gaib itu. Memangnya kenapa, Riz? Ingin memastikan saja bos. Kami tidak ingin merobohkan pohon itu kalau benar-benar masih ada penghuninya. Karena itu sangat berakibat fatal ke kami bos. Ya, nanti saya ke Ustadz lagi. Lanjutkan saja dulu penebangannya. Pohon kelapa sudah ditebang belum? Tanya bos Anas. Sudah, baru 3 pohon yang kemarin itu yang sempat. Aku langsung mengakhiri panggilan telepon. Semoga saja bos Anas tidak lupa untuk kembali datang ke Ustadz. Sarapan bersama teman-teman kembali sangat menyenangkan. Nila goreng, ikan asin, dan osengan kacang campur terong ungu sangat enak. Anak dan mantu Pak Ruslan juga ikut bergabung makan bersama. Teh hangat bersama dengan kuenya sudah disediakan sedari tadi. Kami tinggal menikmatinya saja. Hujan kini sudah reda. Aku duduk di teras sembari menatap langit yang masih menggumpal dengan awan hitam. Matahari sama sekali belum timbul. Suasana sedikit masih gelap. Riz, mandi ke sungai yuk. Tidak, aku masih kedinginan ini. Kulihat Rian dan beberapa temanku mandi ke sungai. Masing-masing mereka memegang gayung yang berisikan sabun mandi dan sikat gigi. Aku tidak tahan untuk mandi saat ini. Takut nanti malah aku bertambah kedinginan dan menggigil. Anto duduk di sampingku sambil memegang teh hangat. Ia tersenyum ke arahku lalu memfokuskan matanya ke layar ponsel. Tok, menurut kau pohon yang ada di lokasi lahan itu masih ada penunggunya tidak? Sepertinya masih, Riz. Aku rasa ngeri dan merinding soalnya saat berdiri di dekat pohon itu, jawab Anto. Maksud kamu yang 3 pohon rimbun itu kan? Iya, aku pernah lihat di salah satu pohon 3 itu ada yang duduk memperhatikan kita saat kita bersih-bersih. Tapi aku diam saja dan pura-pura tidak melihat. Lihat apa Anto? Tidak usahlah, kau tahu apa yang kulihat nanti kau takut, jawab Anto terkekeh. Aku diam saja saat Anto tidak ingin memberitahuku, karena kalau Anto melarangnya, kemungkinan yang ia lihat adalah sosok yang menyeramkan. Aku pun juga enggan untuk memaksanya. Kulihat teman-temanku sudah datang sehabis mandi. Terlihat badan mereka menggigil kedinginan dengan bibir yang biru. Aku menertawakannya, sedangkan mereka berlarian masuk ke dalam rumah secepatnya memakai baju. Kok bentar aja mandinya? Nggak jadi bareng-bareng? Enggak. Airnya seperti air es, dingin banget. Jam menunjukkan pukul 9. Sengaja kami menunggu hujan reda dahulu. Kami bersiap-siap pergi ke lokasi lahan. Di antara kami banyak yang memilih tidak mandi. Saat kami bersiap ingin pergi, hatiku merasa tiba-tiba tidak enak. Tapi aku mencoba menjauhkan pikiran itu. Kami tertawa hahihi saat memasuki hutan menuju lokasi lahan. Saat tiba di perkebunan karet, tiba-tiba ponselku berdering. Tertera nama di layar menunjukkan panggilan dari bos Anas. Assalamualaikum bos. Kalian di mana? Tanya bos Anas seperti yang orang ketakutan. Terdengar suara beliau bergetar dan setengah berteriak. Mau ke lokasi lahan, ini sudah di perkebunan karet.
Tidak usah bekerja hari ini. Secepatnya kalian pulang, perintah Bos Anas. Memangnya kenapa, Bos? Cepat pulang, titah Bos Anas. Teman-temanku yang mendengarkanku berbicara dengan Bos Anas mengernyitkan dahinya. Aku pun seperti orang kebingungan. Ada yang aneh dari Bos Anas, tiba-tiba menelpon dan meminta kami balik. Ada apa, Riz? Tanya Anto. Bos Anas menelpon nyuruh kita nggak usah kerja hari ini. Emangnya kenapa, Riz? Tanya Rian bingung. Nggak tahu, jawabku sembari putar balik. Kami semua balik ke rumah Pak Ruslan. Entah apa alasan Bos Anas, kami tidak ada yang tahu. Kami hanya menurut saja. Padahal cuaca sudah mulai cerah. Walaupun masih sedikit gerimis melanda, matahari pun juga sudah muncul. Tidak terlalu panas, sangat nyaman untuk bekerja di lahan padahal. Maksudnya kita dipinta balik ke kota ya? Tanya salah satu temanku. Nggak tahu, nanti ku telepon lagi saat tiba di rumah. Teman-temanku nampak keheranan. Sesekali kami berpapasan dengan orang-orang yang hendak pergi ke ladang. Kami pun juga saling sapa. Soal kejadian tadi malam yang kulihat itu belum berani untuk kuceritakan kepada teman-temanku. Mungkin aku akan menceritakannya kepada Bos Anas terlebih dahulu. Kami terus berjalan balik. Meski beberapa temanku penasaran apa yang sedang terjadi di lahan. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, kami duduk-duduk santai. Aku berjalan mendatangi lokasi pembuatan jembatan. Terlihat mereka sangat sibuk bekerja. Kemungkinan hanya tim kami saja yang dilarang untuk bekerja. Nggak ke lokasi lahan, Riz? Tanya Pak Bari yang duduk santai di bawah naungan pohon sembari menikmati kopi dan pisang goreng yang tersaji di hadapan. Tadi sudah, tapi nggak sempat sampai ke lokasi karena disuruh Bos Anas balik, jawabku sambil ikut mencomot pisang goreng. Kenapa? Libur kerja dong? Tanya Pak Bari. Iya libur, nggak tahu juga tiba-tiba saja Bos Anas suruh kami pulang. Riz, sapa Wahyu. Aku hanya mengangguk dan tersenyum ke arah Wahyu. Terlihat mereka sibuk menganyam kawat. Aku duduk-duduk bersama Pak Bari mengobrol santai sambil memperhatikan teman-temanku bekerja. Riz, bawa tim kau ke sini biar bisa bantu kami, ucap Ajay. Bukan ahlinya, kami hanya bisa merobohkan dan menggusur, jawabku tertawa. Kulihat dari kejauhan teman-temanku menuju ke sungai dan mandi di bebatuan besar sambil berendam. Aku tidak berani seperti mereka yang berendam begitu karena aku takut sama ikan buntel yang menggigit. Riz, saya mimpi bertemu Pak Yusuf itu. Saya diajak ke rumah beliau. Saya kepikiran gara-gara saya terus menolak ajakan beliau, ucap Pak Bari. Kata saya nggak usah mikirin itu, Pak. Kalau Bapak bertemu dengan beliau, menghindar saja, Pak. Saya rasa beliau itu orang jahat, sambungku lagi. Kau ini, Riz, prasangka buruk terus kepada Pak Yusuf. Kalau saya menghindar, bisa-bisa Pak Yusuf tersinggung, Riz, jawab Pak Bari yang ngotot membela Pak Yusuf. Ah sudahlah, mau ikut mandi aja, ucapku sambil beranjak pergi meninggalkan Pak Bari. Aku berjalan ke bantaran sungai. Sesampainya di sana, aku langsung menelpon Bos Anas yang menanyakan apa yang terjadi. Halo, assalamualaikum Bos. Ya, waalaikumsalam. Maksudnya kami disuruh pulang ke kota atau gimana? Tidak, pulang ke rumah Pak Ruslan saja, jawab Bos Anas yang berada di seberang sana. Memangnya kenapa, Bos? Kami dipinta untuk tidak bekerja. Padahal enak nih, Bos, di sini gak terlalu panas cuacanya saat bekerja di lahan, sambungku lagi. Di sana ada yang jaga, Riz, harimau, wujud mereka yang menyerupai harimau, jelas Bos Anas. Ini saya baru saja pulang dari Ustadz. Saya nanya banyak tentang pembangunan ini dan meminta Ustadz kembali membantu memindahkan perkampungan mereka. Memang sudah dipindahkan, tapi itu hanya di satu pohon saja. Tapi pohon yang lain masih ada penghuninya, jelas Bos Anas. Oh begitu, untungnya kami belum sempat menebang pohon itu, Bos. Hanya pohon kelapa saja. Kalian menebang pohon kelapa kemarin itu pun bangsa mereka sangat terganggu. Untungnya kalian tidak diserang. Diserang? Iya, kan mesin penebang pohon yang biasa digunakan itu sangat nyaring dan mengganggu, jawab Bos Anas. Aku diam tidak menyaut lagi. Terdengar Bos Anas berpamitan untuk kembali melanjutkan urusan beliau yang ada di kota. Panggilan pun diakhiri dengan salam. Aku kepikiran dengan perkataan Bos Anas, apa maksudnya diserang? Bukankah tadi malam aku melihat secara langsung orang-orang dari makhluk gaib itu datang ke rumah Pak Ruslan bergerombolan?
Aku yakin tadi malam itu bukanlah mimpi, tapi benar adanya kami diserang di tengah malam. Untungnya mereka hanya di luar dan tidak macam-macam dengan kami. Andai saja mereka masuk ke dalam rumah saat semua tertidur, entahlah apa yang akan terjadi. Harimau. Tadi malam aku juga melihat wujud harimau yang berdiri di sisi kanan dan kiri seperti pengawal. Bos Anas juga berkata kalau di lokasi lahan ada harimau yang berjaga. Entah itu benar atau tidak, mungkin kata Pak Ustadz yang didatangi oleh Bos Anas tadi. Untungnya kami semua tidak sempat sampai ke lokasi lahan, mengingat 2 harimau tadi malam saja sangat menakutkan, apalagi itu di tengah hutan. Aku tahu itu bukanlah harimau asli, tapi hanya harimau jadi-jadian, makhluk gaib yang menyerupai. Aku duduk di bebatuan bantaran Sungai Renjani, melihat teman-temanku yang tengah asik berendam di air yang sangat dingin ini. Tiba-tiba dalam lamunanku terdengar bunyi ponselku yang berdering. Bos Anas kembali menelponku. "Riz, kalian besok sudah bisa kembali bekerja. Rencananya besok saya akan balik ke sana lagi," ucap Bos Anas. "Oh gitu, sudah nggak ada apa-apa lagi ya bos?" "Ya, kata Pak Ustadz kalau harimaunya masih ada, lebih baik tidak usah bekerja. Coba saja nanti besok dicek lebih dulu," jelas Bos Anas. Panggilan pun diakhiri. Tidak pasti juga ternyata harimaunya sudah pergi. Tapi mudah-mudahan saja memang sudah tidak ada lagi. "Riz, tidak mandi?" tanya Udin. "Tidak, nanti saja kalau mau sholat duhur," jawabku beranjak pergi. Aku merebahkan tubuh di sofa ruang tamu, melihat teman-temanku yang sedang main catur sambil mengobrol sesekali ikut nimbrung. Malam kembali datang. Sedari sore hujan tidak hentinya mengguyur desa. Kami mengobrol dengan penuh kehangatan. Anak dan mantu Pak Ruslan membuatkan kami kopi dan cemilan sebagai pengganjal perut, sembari menunggu makan malam disajikan. "Kita disuruh pulang ke kota ya?" tanya Anto. "Enggak, tadi itu hanya dipinta pulang ke sini saja. Dilarang Bos Anas bekerja hari ini tadi." "Oh, kirain dipinta pulang ke kota." Kurasa Anto tidak mengetahui ada harimau yang sedang berjaga di lokasi lahan. Biasanya Anto memang serba tahu. Ia bisa mencium aroma yang tidak mengenakan. Tapi dari cerita yang kudengar dari dia, ia hanya bisa melihat atau bisa mencium aroma orang gaib ataupun hantu hanya dari jarak dekat saja. Sedangkan tadi kami hanya sampai di kebun karet, masih jauh lagi untuk sampai di lokasi lahan. "Aris, kau udah punya anak berapa?" tanya Pak Ruslan. "2 Pak, insya Allah calon 3, jawabku tersenyum. "Oh, sedang hamil. Gimana istri yang sedang hamil ditinggalkan?" tanya Pak Ruslan. "Tidak apa-apa, udah biasa dan anak-anak juga selalu ada untuk menemani. Lagi pula rumah mertua juga berdekatan Pak." Aku menikmati cemilan keripik sambil mengobrol dengan Pak Ruslan. Beliau asli orang sini yang sudah dari orang tua beliau yang lebih dulu. Makan malam di sini kebiasaan setelah sholat maghrib, karena setelah isya langsung pada tidur. Suasana malam sangat sepi, tidak ada anak muda yang nongkrong ataupun jalan-jalan. Di sini juga ada pasar, tersedia hanya 2 kali seminggu. Orang-orang dari kecamatan akan datang berbondong-bondong naik ke atas desa Renjani, membawa dagangan mereka masing-masing. Di sini juga ada warung atau toko kelontong, tapi tidak serba lengkap. Biasanya orang akan memilih pergi ke pasar kecamatan atau menunggu pasar tiba. "Kapan Pak pasarnya ada?" "Besok ada, kalau nggak hujan. Biasanya kalau di kecamatan sedang hujan, kemungkinan di sini juga turun hujan. Maka mereka memilih untuk libur jualan kalau tidak memungkinkan," jawab Pak Ruslan. "Banyak nggak Pak orang yang datang ke sini?" "Tergantung cuaca. Mereka akan malas jualan kalau cuaca sedang buruk. Apalagi sekarang sudah memasuki musim penghujan." Pasar yang dimaksud Pak Ruslan ialah pasar yang diselenggarakan di dekat masjid setiap minggunya. Makan malam sudah tersaji. Wangi aroma masakan sangat tercium, sangat nikmat. Perutku seakan meronta-ronta minta diisi secepatnya. Teman-temanku sudah bersusun rapi menghadap piring masing-masing. Mereka tersenyum ke arahku. Malam saat mau tidur, aku meminta Rian dan 1 temanku yang lain untuk tidur bertiga di kamar, karena aku malas untuk tidur di ruang tamu, karena teman-temanku tidur pada mendengkur nyaring. Sangat susah untukku menutup mata. Aku tidur di lantai, sedangkan Rian tidur di ranjang Bos Anas. 1 temanku tidur di sampingku, namanya Ulis, masih bujangan seperti teman-temanku yang lain.
Rata semuanya masih bujangan. Bahasa kerennya yang bisa disebut oleh teman-temanku yaitu pejuang mahar. Udah kekumpul belum maharnya? Tanyaku pada Rian dan Ulis. Udah Riz, tinggal ceweknya aja yang belum dapat. Mau nggak dapat jodoh orang sini? Rian tersenyum. Udah ada incaran Riz, gadis sini. Jawab Rian tersipu malu. Ah yang bener, yang mana rumahnya? Aku sangat terkejut, ternyata salah satu temanku mengagumi gadis di desa ini. Belum tahu Riz, soalnya hanya pernah melihat 2 kali. Insya Allah kalau dipertemukan ketiga kalinya akan kuajak kenalan dulu. Jelas Rian sambil tertawa. Di mana pernah melihat perempuan itu? Kenapa nggak langsung kenalan? Tanya aku memukul bahu Rian. Waktu di sungai Riz, pas maghrib. Di sungai? Waktu maghrib? Tanya aku memastikan. Dek, apa jangan-jangan perempuan itu? Rian menganggukkan kepalanya dengan senyum mereka. Aku menjauhkan pikiranku tentang perempuan yang pernah kulihat maghrib itu. Kuharap bukan perempuan jadi-jadian. Riz, kenapa bengong? Ucap Rian memperhatikanku. Oh tidak. Aku memejamkan mataku, melupakan sejenak tentang Pak Bari yang selalu diajak Pak Yusuf. Dan ditambah Rian yang mabuk asmara dengan seorang perempuan yang baru ia lihat 2 kali. Dan kedua-duanya bertemu di saat mandi di sungai. Aku tidur menghadap Ulis. Terlihat Ulis sedang memainkan ponselnya sambil senyum-senyum. Angin keluar masuk dari ventilasi jendela. Hawa dingin menyelimuti malam ini. Rasanya aku merindukan istriku serta anak-anakku. Kebiasaan kami malam-malam begini minum coklat hangat dan kue buatan Fatma. Aku merindukan mereka. Semoga pekerjaanku di sini cepat selesai. Malam sudah dilalui dengan tidur yang cukup nyenyak. Aku bergegas pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Terdengar di masjid orang sudah mengumandangkan iqomah. Riz, mau ke masjid? Tanya Pak Ruslan. Iya Pak, mau barengan? Aku dan Pak Ruslan berjalan bersama menuju masjid. Sedangkan teman-temanku masih enak tidur dengan balutan selimut. Aku sebagai pimpinan sebisa mungkin mencontohkan kepada mereka yang baik. Sehabis sholat, aku sempat mengobrol dengan Pak Ruslan dan warga lainnya. Kami hanya mengobrol basa-basi tentang pembangunan villa yang rencananya secepat mungkin akan berdiri. Ada kendala tidak Riz? Tanya Pak Ruslan. Alhamdulillah nggak ada Pak, semua insya Allah aman. Jawabku tersenyum. Padahal kemarin yang membuat kami tidak bekerja ialah tentang keamanan. Ada 2 harimau jadi-jadian yang sedang mengawasi lokasi lahan sebagai rumah mereka. Ayo Riz, kita pulang, ajak Pak Ruslan. Di tanah lapang sebelah masjid ini ya Pak, nanti sore ngadain pasarnya. Tanyaku saat keluar dari masjid. Iya, sehabis sholat asar sudah mulai ramai sampai pukul 8 malam. Jawab Pak Ruslan. Aku merebahkan tubuhku di sofa. Terlihat teman-temanku sibuk warawiri bersiap sholat subuh. Hari ini kembali bekerja ke lokasi lahan. Pohon kelapa sudah menunggu untuk ditebang. Selesai sarapan pagi pukul 8 kami sudah bersiap. Gerimis menyelimuti langit yang sedikit hitam. Kami berangkat membawa 3 buah mesin senso. Tidak ketinggalan masing-masing kami juga membawa parang dan cangkir. Teman-temanku sengaja membawa cangkir dan sedotan untuk memudahkan minum kelapa muda. Ayo, udah siap? Sudah Riz, jawab mereka serempak. Jangan lupa baca bismillah dulu, meminta perlindungan kepada Allah SWT. Kami berdoa bersama untuk diberikan keselamatan dan perlindungan untuk pekerjaan yang kami jalani saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Melewati jembatan, hutan, perkebunan karet, hutan, dan lokasi lahan. Sempat kami bertemu dengan orang yang sedang sibuk bekerja di kebun karet. Aku lebih dulu berjalan, sedang teman-temanku berada jauh di belakangku. Aku ingin memastikan apakah masih ada harimau atau tidak. Riz, ngapain lari-lari? Panggil teman-temanku yang jauh di belakang. Tungguin kami Riz, ucap Rian teriak. Sedikit lagi aku sampai di lokasi. Mataku awas melihat-lihat keadaan sekitar. Kurasa tidak ada tanda-tanda ada harimau itu. Dari jauh teman-temanku sudah mendekat ke arahku. Riz, ngapain? Tanya Rian yang melihatku mengendap-endap seperti maling. Diam, titaku sambil mengacungkan jari telunjuk ke bibir. Teman-temanku merasa aneh saat melihatku yang sangat fokus melihat sekitar. Langkahku pelan dengan penuh kehati-hatian. Ada apa Riz? Ada harimau, coba perhatikan, apa masih ada? Teman-temanku juga mengikuti yang sedang memperhatikan sekeliling.
Sesekali kami terkejut karena tidak sengaja kedorong teman. Sepertinya aman saja, Riz. Yakin? Tanyaku memastikan. Anto menganggukkan kepalanya dan berjalan lebih dulu. Ia sangat khusyuk memperhatikan sekeliling dan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum. Tidak ada, Riz, ucap Anto berjalan santai. Kami semua pun mengikuti Anto dari belakang. Aku duduk menyender di bawah pohon langsat yang sedang berbunga, menandakan sebentar lagi akan tiba musimnya berbuah. Aku memperhatikan teman-temanku yang sedang mengatur jatuhnya pohon dan bersiap-siap di posisi masing-masing. Dalam hitungan ketiga, Rian berteriak dan brak. Satu pohon kembali tumbang. Suara mesin chainsaw benar-benar sangat nyaring. Setelah selesai satu pohon, kami minum kelapanya lebih dulu, baru kembali melanjutkan penebangan berikutnya. Kenapa memangnya tadi, Riz, kita mengedap-ngedap macam maling? Tanya salah satu temanku. Ada harimau. Mata teman-temanku melotot setelah mendengar penuturanku. Seriusan harimau? Iya, tapi udah gak ada lagi. Waduh, harus kehati-hatian ini, Riz. Setelah selesai istirahat, kami melanjutkan pekerjaan kami. Satu pohon, dua pohon, tiga pohon, dan seterusnya. Kami berbagi tugas. Ada yang memotong batangnya, ada yang mengambil buah kelapa hingga sore. Aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 5:05. Kurasa sudah cukup untuk bekerja hari ini. Dikhawatirkan ada kendala nanti saat di jalan pulang. Sudah cukup, kita pulang. Teriakku memanggil teman-temanku yang lain. Terlihat mereka sedang sibuk meminggirkan batang-batang pohon kelapa. Istirahat dulu, Riz, ucap Udin duduk sembari menengguk kelapa muda. Setelah beristirahat 10 menitan, kami langsung pulang. Matahari mulai redup, kelelawar mulai berterbangan di langit yang berwarna merah kekuningan. Aku berjalan lebih dulu saat tiba di kebun karet. Teman-temanku pada berlarian. Aku yang sedari tadi berjalan santai. Kenapa? Gak apa-apa. Gak enak aja perasaan, jawab salah satu temanku sambil terkekek. Jangan nakut-nakutin. Saat sudah melewati perkebunan karet, kami tiba di hutan yang banyak kebun-kebun warga. Riz, Bos Anas kapan lagi kesini? Tanya Udin. Oh iya, baru inget, besok kata beliau. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, kulihat Rian senyum-senyum cengengesan sendirian. Di saat yang lain malah asik minum-minum dan mengobrol di teras, kulihat Rian malah duduk di sofa sendirian. Ngapain senyum-senyum? Tanyaku saat aku berlalu dari hadapannya. Riz, kau lihat tidak? Tadi saat di kebun, aku melihat perempuan itu lagi. Jelas Rian. Saat di kebun karet? Bukan, di kebun sebelah jembatan gantung tadi, Riz. Sepertinya ia juga mau pulang. Jelas Rian. Nggak lihat tadi, emang ada? Iya, tadi kami saling lempar senyum juga, jawab Rian berbunga-bunga. Aku mengernyitkan dahiku. Mungkin tadi memang ada, hanya saja aku tidak melihat. Karena paling awal berjalan sedang teman-temanku, termasuk Rian di paling belakang. Rencananya aku sholat maghrib ke masjid, karena sekalian ingin melihat pasar yang berada di samping masjid. Kami semua mandi di sungai bersama-sama. Dari kejauhan memang benar kulihat sangat terang dengan lampu-lampu yang sudah menyala. Kita pergi ke pasar yuk malam ini, ajak salah satu temanku. Kita pergi sehabis sholat isya saja, sahut yang lainnya. Puncak yang paling ramai itu sehabis sholat maghrib. Mau ikut juga, Riz? Iya, tapi setelah sholat maghrib. Wah, Riz, kita barengan ya, pinta Rian. Aku pun menganggukkan kepalaku tanda setuju. Dari jarak yang tidak jauh, kulihat teman-teman dari tim pembikin jembatan sudah pada naik ke atas. Melihat mereka sudah selesai mandi, aku pun menyuruh teman-temanku untuk secepatnya mandi. Karena tidak bagus saja mandi sewaktu senja begini. Takutnya kejadian itu terulang. Aku bergidik ngeri saat mengingat perempuan jadi-jadian itu. Kupandangi kakiku yang sempat kena cakarnya sudah tidak terlihat lagi. Selesai mandi bertepatan dengan azan maghrib. Aku bersiap-siap pergi ke masjid. Rian mengikutiku dari belakang. Suasana di pasar saat maghrib tidak begitu riuh. Terlihat saf laki-laki bertambah banyak. Kemungkinan para pedagang yang mengisinya. Riz, bawa uang gak? Aku lupa nih tadi membawanya, ucap Rian. Terang aja, ada kok, asal jangan beli yang mahal-mahal saja. Insya Allah cukup, jawabku terkekeh. Palingan aku beli keripik atau pentol, ucap Rian tertawa. Kami memesan sate di pojok pasar di bawah pohon mangga yang batangnya sangat besar.
Sejak tadi kuperhatikan gerobak sate ini sangat ramai. Aroma semerbak dari sate bakarnya pun membuat perutku lapar. Aku meminta Rian untuk membelinya 2 porsi. Rian setuju sedangkan aku menunggu pesanan jagung bakar. Kulihat dari jauh Rian ikut mengantri sate. Sesekali ia tersenyum dan salah tingkah. Ada apa dengan Rian? Rian datang dengan sembringah menenteng bungkusan sate. Kenapa sih? Itu tadi Riz, aku kembali dipertemukan dengan seorang perempuan itu lagi. Sungguh cantik banget. Jelas Rian dengan semangat. Di mana? Aku nggak melihat. Saat antri sate tadi Riz, Masya Allah banget cantiknya. Rambut panjangnya nan hitam. Yang kulihat biasanya, kini ia cepol dengan rapi. Sambung Rian berbunga-bunga. Aku hanya menanggapinya dengan senyum. Sedangkan Rian sangat menggebu-gebu menceritakan kecantikan perempuan itu. Padahal dari tadi aku sesekali melihat ke arah ia sedang mengantri, tapi aku tidak melihat sedikit pun ciri-ciri yang dimaksud Rian. Segera aku buang jauh-jauh pikiranku ini. Mungkin aku memang tidak melihatnya karena di pojokan gerobak sate itu memang gelap tanpa ada penerangan. Tadi ia pakai baju putih Riz, kulitnya yang kuning langsat, matanya yang galak nan hitam, bulu matanya lentik, serta hidung yang mancung. Pokoknya sangat cantik khas perempuan pedesaan. Ucap Rian yang sedari tadi tidak hentinya mengagumi kecantikan perempuan itu. Di mana memang rumahnya? Udah kenalan gak? Tanyaku sambil mengunyah sate. Rian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Belum Riz, hanya sekedar lempar senyum. Kuperhatikan pasar ini tidak hentinya selalu ramai. Orang-orang hilir mudik memasuki pasar karena di dalam pasar dadakan ini memang benar-benar lengkap. Ada yang datang berjalan kaki, naik becak, dan memakai kuda. Aneh menurutku, tidak bisa kubayangkan kalau nanti tiba-tiba turun hujan, pasti sangat riuh untuk berberesnya. Sebagian dari mereka bahkan tidak memakai terpal untuk menjadi pelindung kalau gerimis datang. Astaga, itu ada yang datang dengan kuda putih Riz. Keren, ucap Rian sambil menunjuk ke arah seberang. Aku dan Rian sangat terpukau dengan apa yang kami lihat. Tidak terasa kami cukup lama menghabiskan sate itu. Terdengar suara azan Isya berkumandang. Aku dan Rian benar-benar tidak merasa apa-apa. Kami terus beristighfar, rasanya tidak mungkin zaman sekarang orang-orang di sini memakai kuda sebagai transportasi. Apa kita salah lihat? Tanya Rian. Enggak, mungkin kita hanya ditampakkan bahwa yang berbelanja di pasar ini bukan kalangan manusia saja, tapi juga makhluk gaib. Ya ampun, begitu ya? Aku merinding nih Riz, sambung Rian sambil memperhatikan tangannya. Udah azan nih. Kita balik ke masjid ke? Ucapku beranjak pergi. Setelah sholat Isya kami langsung pulang. Tidak sengaja kami berselisih dengan Pak Bari bersama rombongan tim pembikin jembatan. Udah ke pasar Riz? Tanya Pak Bari. Udah, habis maghrib tadi. Beli apa tadi Riz? Tanya Wahyu. Beli sate, jawabku tersenyum. Aku dan Rian terus berjalan pulang. Suasananya sedikit berangin, sangat ditakutkan kalau hujan. Kasihan para mereka yang berjualan kain, pasti desak-desakan beberesnya. Apalagi tadi kulihat banyak orang yang jualan baju-bajuan. Sesampainya di rumah Pak Ruslan, kami duduk-duduk santai menikmati pemandangan yang gelap gulita. Di seberang rumah Pak Ruslan ini sungai wisata itu yang hanya disekat jalan beraspal dan gunung-gunung yang indah kalau dilihat siang hari. Riz, makan Ki? Ucap salah satu temanku. Enggak lagi, tadi udah makan di pasar. Kalian udah makan? Kalau belum, makan aja, nggak usah nungguin aku. Sudah tadi Riz, habis maghrib tadi. Nggak mau ke pasar juga? Coba pasar di sini. Tidak Riz, lain kali aja. Aku permisi masuk ke dalam kamar ingin menelpon istriku dahulu. Sangat disayangkan sekali tidak bisa video call, padahal sudah sangat rindu. Aku menelpon hanya untuk berbahasa basi ingin mendengar suara-suara mereka, menanyakan kabar mereka yang jauh dariku. Setelah menelpon mengutarakan rindu, aku langsung beristirahat merebahkan tubuhku. Kulihat Rian masih saja membicarakan tentang apa yang kami lihat barusan, antara percaya dan tidak. Itu tadi beneran Riz? Tanya Rian lagi. Iya, tidak perlu kau ceritakan pada teman-teman, mereka pasti tidak percaya. Aduh, sebenarnya aku ingin menceritakannya Riz, ucap Rian tertawa. Aku geleng-geleng kepala melihat Rian. Ingin banget Riz, aku ceritakan, gak tahan rasanya, ucap Rian tertawa. Alah, terserah,
Jawabku ikut terkekeh. Teman-temanku semua berkumpul saat mereka datang berbondong-bondong dari pasar. Malam ini hanya beberapa orang saja yang makan di rumah. Sisanya mereka memilih jajanan di pasar. Beli apaan tuh? Beli keripik, jawab temanku sambil menaruh keripik di hadapanku. Pak Ruslan, ada dibelikan apa? Gak ada, jawab mereka menggelengkan kepala. Alah, gak usah membelikan apa-apa. Saya kalau mau sedari tadi juga sudah pergi ke pasar. Tapi memang benar-benar tidak ada yang ingin dibeli, sahut Pak Ruslan terkekeh. Bapak biasanya sering ke pasar juga ya? Iya, tapi biasanya saya sore. Kalau malam banyak banget orangnya, malah desak-desakan, jawab Pak Ruslan. Desa Renjani ini panjang sampai ke ujung ya Pak? Apa masih jauh ujung desa ini? Tanyaku memastikan, karena aku perhatikan warga di sini tidak terlalu banyak. Rumah-rumahnya pun juga tidak rapat. Masing-masing disekat sama kebun, seperti kebun cabai, seledri, dan terong. Kalau dihitung-hitung memang tidak banyak orang yang tinggal di sini. Tapi saat pasar tiba, bisa dikatakan sangat ramai sekali. Dari cerita yang kudengar dari Pak Ruslan, kalau sehabis maghrib itu memang puncak ramai-ramainya orang berdatangan. Tapi Pak Ruslan juga menjelaskan kalau yang datang ke pasar itu seperti orang jauh, tidak adanya yang kenal. Wajah-wajahnya sangat asing, bukan warga sekitar sini. Itu bukan hanya Pak Ruslan saja yang mengatakan begitu, tapi orang sini asli pun juga merasakan hal yang sama. Tidak mungkin tidak kenal dengan orang satu desa, minimal hanya lempar senyum, apalagi di desa ini sangat sedikit orang yang tinggal di sini. Otomatis sudah pernah lihat sebelumnya. Iya, desa ini panjang, tapi rumahnya jarang-jarang, jawab Pak Ruslan yang duduk di depanku. Kami berkumpul di ruang tengah di depan televisi. Teman-temanku sedang asik main catur, main HP, sedangkan aku dan beberapa lainnya lebih asik mendengarkan Pak Ruslan bercerita. Para pedagang itu bentar lagi pada pulang langsung ke kecamatannya ya Pak, malam-malam gini? Tanyaku serius. Iya, mereka akan pulang beriringan bersama-sama, ngejar pasar pagi selanjutnya lagi, jawab Pak Ruslan. Waduh, berani juga ya pulang malam-malam begini, maka jalannya sangat sunyi dan gelap lagi. Ya begitulah, tapi sejauh ini tidak pernah terjadi apa-apa. Insya Allah aman saja, jawab Pak Ruslan sambil menyeruput kopi beliau. Di sini insya Allah nggak ada begal, ucap Pak Ruslan. Oh begitu ya Pak? Iya, palingan pocong yang suka berdiri di jalanan, sambung Pak Ruslan sambil terkekeh. Astagfirullah, ucap kami bersamaan mendengar kata pocong yang menunggu jalanan malam. Pak Ruslan tertawa memperhatikan mimik keterkejutan kami. Kurasa melebihi seram dari begal. Aman nak, gak mengganggu kok, ucap Pak Ruslan. Namanya juga masih hutan di sini. Di hutan memang serem, banyak penunggunya, sambung Pak Ruslan. Kami bercerita macam-macam sambil sesekali bergurau dan serius. Aku pun juga sedikit demi sedikit ingin mengetahui tentang pasar tadi. Kurasa Pak Ruslan banyak mengetahuinya. 1 jam menuju kecamatan sangat jauh banget tuh Pak. Apa mereka nggak nunggu besok pagi saja? Mereka ngejar pasar dan mereka juga udah biasa. Dari cerita yang Bapak dengar, tidak jarang mereka menemui penampakan di jalan, tepatnya di sepanjang perkebunan karet. Sering terlihat di sana memang ada nenek-nenek yang sambil mengesot, meminta pertolongan. Tapi mereka nggak ada yang berani. Mereka juga sudah tahu kalau itu hanyalah tipu daya, menakut-nakuti saja, jelas Pak Ruslan. Bapak pernah melihatnya secara langsung? Enggak, itu hanya beritanya saja. Entah benar apa tidak, saya juga tidak tahu. Tapi pernah yang merasa iba mungkin. Orang itu berhenti niat ingin menolong nenek-nenek itu. Berhentilah ia dan saat didekati, nenek-nenek itu malah menyeringai tersenyum, menampakkan gigi hitam dan bangun dari ngesotnya. Bisa berdiri tegap bahkan berlari, jelas Pak Ruslan. Astagfirullah, ngeri banget. Lalu gimana nasib yang mau nolong itu tadi? Tanya teman-temanku tidak sabaran. Ada yang menemukannya suatu pagi. Untungnya hanya pingsan saja. Dari kejadian itu gegerlah berita itu tadi yang mengatakan bahwa ada nenek-nenek ngesot berteriak meminta tolong. Jangan dipercaya. Sepanjang jalan yang paling ditakuti orang ialah perkebunan karet itu, jelas Pak Ruslan. Makanya diharapkan jangan pergi sendirian kalau mau keluar masuk desa ini.
Ku tahu memang perkebunan karet itu sepanjang jalan memang rada gelap walaupun siang hari, karena pepohonan karet itu sangat tinggi dan dahan-dahannya saling bersautan hingga terlihat seperti terowongan yang menutup langit. Suasana malam ini sangat hening. Angin berhembus kencang masuk lewat pintu depan yang masih terbuka lebar, karena sebagian teman-temanku sedang duduk di teras ngobrol-ngobrol. Seingatku Bos Anas juga pernah bertemu dengan kakek-kakek saat di perkebunan karet itu. Tapi saat itu siang hari, dan yang ditemui bukanlah nenek-nenek yang diceritakan oleh Pak Ruslan ini. Itu kejadiannya selalu malam hari ya Pak? Iya, jawab Pak Ruslan melanjutkan minum kopinya. Kalau siang hari, apa pernah juga Pak? Dari cerita yang didengar hanya malam saja, jawab Pak Ruslan. Tidak lama kami ngobrol-ngobrol, tiba-tiba suara deru motor dan mobil melaju bersamaan. Para pedagang memang bersama-sama pulangnya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lumayan banyak yang lewat, tapi kurasa ini masih terbilang sedikit karena orang yang berdagang di pasar itu sangatlah banyak. Kok yang lewat cuma sedikit Pak? Apa sebagian mereka memilih menginap? Tanyaku karena langit sangatlah gelap. Kemungkinan hujan akan turun, sesekali juga berangin kencang. Pak Ruslan tersenyum menanggapi pertanyaanku. Tidak nak, mereka pulang semua, jawab Pak Ruslan. Aku sedikit keheranan atas penuturan dari Pak Ruslan. Apa yang jualan sebagian warga sini juga Pak? Tidak, warga sini hanya sebagai pelanggan. Orang-orang akan menjual hasil kebun mereka langsung ke kota, jawab Pak Ruslan. Aku diam karena teman-temanku nampak keheranan. Mungkin mereka tidak menyadari kalau yang jadi pedagang itu juga sebagian dari orang-orang alam sebelah. Para pelanggannya pun kebanyakan dari makhluk alam sebelah. Entahlah sate yang kumakan tadi siapa penjualnya, apa memang manusia atau dari makhluk gaib. Tidak merasakan apapun saat ini, yang ada hanyalah merasa masih kenyang. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku ke kamar untuk istirahat dan tidur. Teman-temanku masih mengobrol di luar. Mataku mulai sangat berat. Beberapa kali sudah aku menguap. Menahan ngantuk untuk mendengarkan cerita dari Desa Renjani ini yang masih kental dunia mistik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.